Halo Sobat Easy Stock, ada perusahaan yang mau go public lagi, namanya PT Mitra Pack. Ya ini sektornya sektor industrial, sektornya diversified industrial trading, line of business-nya distributor penyewaan barang-barang industri, pengemasan, ya packing ya, ini sebenarnya packing nih. Kodenya PTMP. Ini didirikan tahun 2000. Silakan Anda cek nih datanya, Anda pelajari. Juga ada websitenya. Yang dilepas adalah 25,24% saham. Book buildingnya di awal sampai 9 Februari ini harganya 120 perak. Oke, nih Mitra Pack. Anda bisa pelajari di sini. Ini packaging nih. Packaging, company profile, service and support, consumable, thermal transfer. Oke. Silakan Anda pelajari sendiri. Jadi kita ini akan menghitung nilai wajarnya karena harga 120 itu harga murah, mahal, atau harga wajar. Nah, kita mau pelajari itu. Gimana kita menghitung nilai wajar? Cara menghitungnya adalah kita menggunakan formulasinya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed dan yang akan listed di bursa. Sekarang sudah ada aplikasi namanya Easy Stock running di Android mobile. Silahkan Anda akses atau download dari Google Play Store seperti ini. Google Play Store. Oke. Anda ketik Easy Stock di sini. Ketemu seperti ini, Anda pelajari. Kalau Anda open, Anda akan ketemu seperti ini. Di situ ada tulisan di bawahnya True Value IPO adalah untuk menghitung saham-saham yang mau IPO. Dan kalau Anda klik bendera merah putih, ini ada 835 saham yang listed di bursa dan free of charge ya. Anda bisa membedakan di sini closing price adalah harga saat ini di pasar dengan nilai wajar high dan low-nya. Dan perbandingan antara nilai wajar dengan harganya. Oke, kita akan membongkar prospektusnya. Prospektusnya ini nomor satu yang kita harus lihat adalah berapa jumlah saham yang beredar. Itu yang harus kita buka. Pertama, kita lihat sebelum dijual ke publik, saham yang beredar 2,3 miliar, dilepas 800 juta lembar atau ekivalen 25,24%. Jadi total saham yang outstanding itu 3 miliar 169 juta. 3,1 miliar lembar saham. Oke, sekarang kita mau lihat ini tadi sudah ada data-data ya. Nih data-data di sini Aktiva lancar. Ini per 30 November. Kita akan pakai sebagian itu dan sebagian yang diaudit karena laporan yang nggak diaudit tidak bisa mencerminkan, tidak detail ya, tidak rinci. Jadi nggak bisa kita pakai. Ini kita harus masuk ke laporan keuangan yang diaudit, yaitu kita harus cari ke bawah. Nah, oke. Di sini kita lihat dari Aktiva lancar dulu. Kita akan menghitung dua periode ya. Periode pertama adalah periode full year, yaitu Desember 31 2021 dan periode saat ini yang paling up to date kita pakai aja di Q3 atau 30 September 2022. Nah, ini kita akan kombinasikan dengan Aktiva lancarnya yang per 30 November
tetapi kita akan nettingnya dari akun-akun yang harus kita keluarkan. Seperti ini, pajak dibayar di muka, uang muka dan biaya dibayar muka. Ini hanya catatan akuntansi, secara cash flow tidak berdampak, harus kita keluarkan. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Lantas kita masuk ke P&L. Yang kita lihat di P&L adalah laba tahun berjalan atau setelah pajak. Oke, setelah itu kita lihat ada dividen nggak ada di sini. Ada capital expenditure, ada nih, perolehan aktiva tetap 2,8 miliar dan 4,6. Oke. Terus kita akan cari penyusutan. Penyusutannya itu di mana? Nah, di sini. Ini juga perlu diperhatikan ya di sini ya. Ada piutang-piutang non performing. Kalau dia udah jatuh tempo lebih dari 3 bulan, itu udah disebut non performing, jadi harus dikurangin. Ini ada lebih dari 120 hari, 840 juta dan 750 juta itu lebih dari 90 hari. Begitu juga yang tahun 2021. Oke, terus kita lihat di mana penyusutan. Nah, ada aktiva tetap, kita lihatnya penambahannya. Nah, ini ada aset dalam pembangunan, ya kan? Ada penyusutannya. Oke. Terus kita harus cari lagi detail daripada P&L-nya. Jadi harus komprehensif kalau ngitung gitu. Nah, oke. Nah, ini kita lihat ya. Pendapatan lain-lain bersih. Beban cadangan kerugian penurunan nilai utang. Itu harus kita keluarkan. Kalau minus ya kita pluskan. Terus penjualan aset tetap. Keuntungan kerugian selisih kurs. Itu harus dikeluarkan semuanya. Dan terus kemudian Anda harus menyocokkan penyusunan aset tetap, penyusunan aset guna, ini harus dimasukkan di situ. Supaya angkanya akurat ya. Oke, sekarang kita mau running video gimana cara ngitungnya sebetulnya nih. Oke, kita lihat. Sorry. Kita lihat yang tahun lalu. Oke, di sini ya. Tampilan seperti ini, kita isi data-data perusahaan, PTMP, Industrial. Terus kita masukkan revenue pertumbuhan tuh kita anggap 2%. Ini asumsi ya, Anda kalau nggak puas bisa 3%, bisa 1%, bahkan minus. Kalau government bond Anda harus cari di CNBC, di Bloomberg atau di Bank Indonesia. Itu adalah ukuran dari investor global untuk masuk ke satu wilayah atau yang mengukur risk and reward daripada investasi mereka. Nah, kemudian capex, opex, depreciation itu Anda harus gabungkan semua. Kalau ini kita hitung full year ya nggak perlu disetahunkan. Oke. Jangka pendek, jangka panjang. Kita masuk ke aktiva lancar, itu di dividen kan nggak ada tadi. Berapa nilainya? Kalau 120 berarti mahal. Kalau di bawah itu berarti dia mahal. Kalau angka, tapi kan masih tahun lalu nih, 31 perak. Nah, ini kan belum mewakili. Yang mewakili adalah yang paling up to date. Yang paling up to date adalah yang ini. Itu hanya perbandingan aja. Nah, udah kita lihat, kita isi berapa? 120 nggak nih? Kalau dia di atas 120 berarti harganya cukup murah untuk dikoleksi. Tapi balik lagi, apa yang terjadi di market nanti itu tidak bisa, artinya perhitungan dalam video ini tidak bisa dijadikan patokan. Karena begini, apa yang terjadi di market ada psikologis market atau ada pihak lain yang disebut sophisticated investor atau yang disebut investor besar atau yang disebut bandar atau mafia, apapun yang istilahnya bisa melakukan yang disebut market maker, bandar lah, menggoreng saham. Bukan nggak mungkin, karena ini perusahaan bukan termasuk yang big cap, tapi ini kayaknya sih small cap ini, karena nilainya paling cuma nggak
berkelas miliar yang sampai triliun ya. Oke. Dah, kita isi semuanya dan kita klik ini. Berapa? 120 apa enggak? Ternyata 160 dan 174. Berarti harganya ya lumayan ini. Nah, kan 174, 160 sampai 174. Kenapa harganya seperti ini? Ya, balik lagi begini. Ini balik lagi, mereka kan punya advisor, mereka punya underwriter, punya tim IPO-nya. Mereka yang ngitung. Pola perhitungan bisa aja beda. Tapi yang kita gunakan kan berasal dari perhitungan dari seorang yang dijadikan panutan oleh investor yang tersukses di dunia, yaitu Warren Buffett. Oke, silakan Anda teliti lebih dalam lagi, Anda teliti bisnisnya, Anda teliti manajemennya, dan lain-lain untuk sebelum Anda memutuskan untuk membeli. Tapi balik lagi, apa yang terjadi di market nanti? Dia mau turun, mau naik, bisa auto reject atas, auto reject bawah. Itu kita nggak bisa nebak sama sekali di situ. Kecuali Anda temannya Bandar gitu. Dan kami di sini karena tidak ada koneksi apapun dengan mereka. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.